Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi. Nah, berarti hari ini kita akan melanjutkan part 2 karena kemarin kan udah part 1 yang kita ubah-ubah layoutnya. Kemudian kita hari ini part 2 kita akan memasukkan event sheet-nya. Tetap semangat ya. Oke. Nah, kita masuk ke konstruknya dulu. Kemudian biar nggak banyak-banyak yang kita buka, kita pilih yang di bagian permainan. Klik kanan, kita close all but this biar semua ketutup kecuali yang permainan. Oke, udah. Selanjutnya di permainan kita klik kanan, kita pilih edit event sheet. Nah, kita masuk. Kemudian di sini pertama kita akan membuat global number. Nah, global number ini nanti gunanya sebagai penanda dari jawaban atau soal yang udah kita buat nanti. Nah, biar lebih jelasnya kita akan membuat global. Kita klik kanan boleh, kemudian add global variable, kemudian name-nya yang pertama kita kasih jawaban benar, tipenya tetap number, initial value-nya 0, deskripsinya kosong aja, langsung kita oke. Jadi seperti ini satu. Nanti kita akan membuat beberapa. Kemudian yang kedua kita add lagi. Klik kanan add, terus kita kasih namanya adalah jawaban salah satu. Karena nanti kan ada 3 pilihan jawaban tuh. Nah, yang pertama kan mesti ada jawaban benar, jawaban salah satu, dan jawaban salah 2. Kemudian sama kita buat add global variable, klik kanan global variable, jawaban salah 2. Oke. Udah, untuk jawabannya udah. Kemudian kita pilih, karena kan soal itu akan selalu acak ya munculnya. Jadi nggak selalu yang pertama kita load itu akan muncul huruf alif, yang kedua itu ba gitu, nggak. Jadi kita akan mengacaknya. Jadi kalau kita lihat soalnya tuh nggak monoton itu aja. Nah, caranya di sini kita klik kanan, add global variable lagi, kita kasih acak soal, type-nya tetap number, initial value-nya 3, description-nya kosong, kita oke aja. Kemudian kita tambah satu lagi acak position, itu untuk mengacak position jawabannya biar nanti ketiga kotaknya beda. Klik kanan, caranya sama, kita kasih nama acak position, terus initial value-nya 3. Oke, sudah jadi. Ada 5 global variable yang di sini. Kemudian kita akan menambahkan event-eventnya yang udah kita buat dari layout kemarin. Yang pertama kita akan menambahkan add event, kemudian pilih system, pilih on start of layout. Kita ketik aja kalau susah nyarinya, on start of layout. Oke, kita klik. On start of layout itu gunanya kalau kita menjalankan layoutnya akan meload yang bagian itu. Jadi yang pertama kali kita buka yang itu yang dijalankan, seperti itu. Nah, kemudian kita add action, klik, kemudian kita klik yang warna yang namanya pengalih soal random tadi, kita klik, kemudian kita destroy itu gunanya biar dia langsung hilang, destroy hancur, seperti itu. Jadi itu dihancurkan dulu biar nanti kalau yang lainnya udah ada baru dia masuk lagi, seperti itu. Kemudian di situ add action lagi. Add action, kita pilih huruf jawaban yang warna putih, huruf jawaban. Kemudian kita pilih set enable. Oke, yang bagian drag and drop set enable, kita klik. Kemudian state-nya enable. Oke, sudah, kita
klik OK dan jadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan namanya local number. Oke, kemudian pastikan kita akan klik di bagian ini, klik bagian itu. Kemudian kita pencet B, blank seperti kemarin. Nah, setelah ini kita akan membuat sistem repeatnya untuk ke 28 huruf hijaiyah itu. Karena di sini kita sudah destroy, sudah dihancurkan. Kemudian di sini kita akan membuat ulang seperti itu. Nah, caranya adalah kita klik 2 kali, klik yang bagian B tadi. Kemudian kita pilih sistem, kita pilih yang namanya repeat. Oke, repeat, klik countnya 28. Terus setelah itu done. Oke, jadi kemudian kita, karena sistem repeatnya seperti ini sudah jadi, kemudian kita akan membuat local number. Oke, caranya di bagian repeat klik kanan, kemudian kita pilih add. Kemudian kita pilih add local variable. Klik local variable, namanya adalah local ID. Pastikan namanya kita sama ya, huruf kapital atau enggaknya biar nanti enggak bingung. Local ID number 0. Oke. Langsung oke. Jadi di atasnya seperti itu. Jadi local ID ini tuh berguna untuk misal huruf alif nanti itu jadinya local ID 1, terus huruf ba local ID-nya 2. Jadi nanti dia akan repeat terus sampai 28 kali sampai yang terakhir. Jadi nanti local ID-nya yang terakhir adalah 28 seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat sistemnya, actionnya. Caranya yang di situ klik add action, kemudian pilih sistem, kemudian create object karena tadi udah di destroy, sekarang kita buat lagi create object, terus pilih kliknya, klik ini, diklik, pilih yang pengalih soal random yang warna ini. Oke, kemudian layernya kita isi layernya layer 1. Oke, layer 1, kemudian X. Jangan lupa di tulisan layernya itu adalah ada petik 2-nya. Jadi tulisan layer 1-nya di dalam petik. Setelah itu X-nya kita buat 0, Y-nya kita buat min 100. Oke, setelah itu done. Kemudian kita add action lagi. Add action, kita pilih pengalih soal random. Kemudian kita cari set ID. Set value, maksudnya ini set value, oke. Terus itu kita pilih ID, value-nya kita pilih, kita ketik aja local ID, ketemu local ID itu. Jadi dicari yang namanya sama seperti local number yang kita buat tadi, kemudian kita pilih done. Seperti itu. Kemudian satu lagi kita buat add action, system, terus add to, kemudian di situ di bagian variabelnya kita pilih adalah local ID, kemudian set value-nya kita kasih 1. Oke, done. Jadi yang udah kita buat ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika dia itu akan nambah add 1, itu kalau udah add 1 masuk ke local ID sini jadinya 1. Nanti kalau ada action lagi, add 1 lagi, berarti di sini tambah lagi 2 gitu sampai di repeat sampai 28 kali. Oke, selanjutnya kita akan membuat sistem acak soal dan acak position jawabannya. Kita langsung aja, kita klik add event, kemudian sistem, kemudian kita cari every tick. Oke, every tick. Kemudian di every tick kita pencet B,
B, kemudian klik 2 kali. Oke, klik 2 kali, kita pilih sistem lagi, kita cari compare variable. Oke, kita klik, kemudian di variabelnya kita pilih acak soal. Oke, equal to, kita ganti menjadi yang greater or equal. Value-nya 0, kita done. Oke, kemudian kita B lagi di bagian sistem, pastikan kita kliknya yang di bagian depan, jadi biar ke select-nya seperti itu. Kemudian kita pilih B, klik 2 kali B. Oke, klik 2 kali, kita pilih sistem. Kemudian kita pilih nih, pick random instance. Pick random instance, kemudian klik to choose-nya, kita klik 2 kali, kita pilih pengalih ID yang warna hitam. Kita klik pengalih ID, terus kita done. Oke. Setelah itu di bagian situ kita klik kanan, terus kita add another condition. Terus kita pilih sistem, kita pilih pick random lagi, pick a random instance. Klik 2 kali, kemudian kita klik, kita cari huruf jawaban, kemudian kita done. Oke, jadi di bawahnya. Kemudian di situ kita akan klik kanan, add another condition. Kita pilih yang huruf jawaban. Kita pilih compare instant variable. Nah, itu udah ada ID. Kemudian equal to kita isi 0. Kita done. Oke, jadi nah, setelah itu jadi kita akan klik, kita akan menambahkan action. Oke, di bagian yang ini paling bawah ini kita add action, kemudian kita pilih huruf jawaban, kemudian kita cari yang namanya set position, set value. Oke, kita cari set value, klik set value, ID, value-nya kita ganti, kita ketik pengalih ID titik ID, ID yang kecil, kemudian kita klik, kita pilih ID itu, kemudian kita done. Oke, jadi dari satu kondisi, kemudian kita add action lagi, kita pilih sistem, terus kita pilih subtract atau pengurangan, terus kita pilih variabelnya adalah acak soal maksudnya, kemudian value-nya 1, kita done. Oke. Kemudian kita add action lagi, kita pilih pengalih ID, kemudian kita destroy, hancur. Saya suka kehancuran. Oke, hancur. Kemudian kita add action lagi, kita pilih huruf jawaban, kemudian kita tulis, kita cari set frame. Oke, ketemu set frame numbernya adalah kita isi self di enter, kemudian dikasih titik, kemudian tulis ID yang kecil. Oke, jadi self ID, kemudian done. Oke, kemudian kita akan mengatur atau men-set position dari huruf jawaban di sini. Nah, sebenarnya kan di sini ada masih bernilai 0, 0, 0.
Nah, ini ID-nya masih 0 semua. Kemudian kita akan mengatur yang di sini kan ini ada ID 1, 2, 3 yang gunanya untuk pick random atau mengacak dari jawaban ini. Kemudian nanti kalau di sini bernilai 1, dia akan masuk ke sini 1. Dia bernilai 2 akan masuk ke sini 2, bernilai 3 akan masuk ke sini 3. Tapi ini dengan random position. Jadi huruf yang masuk ke sini nanti hurufnya acak. Nah, caranya adalah kita masuk ke event sheet, kita klik dulu bagian ini, klik. Kemudian kita copy bagian positionnya yang di sini. Kita copy. Cukup Ctrl C aja. Kemudian kita masuk ke event sheet. Kemudian kita klik di sini, pastikan di sini yang diklik. Kemudian pencet B. Nah, setelah itu klik 2 kali. Kemudian kita pilih huruf jawaban. Kemudian kita pilih compare instant variable. Kemudian value-nya kita isi 1 karena itu yang pertama. Kemudian done. Setelah itu kita add action. Kita pilih huruf jawaban lagi. Huruf jawaban. Kemudian kita cari set position. Oke, set position. Kemudian kita pastekan di situ yang udah kita copy tadi, tapi kita ambil untuk X-nya yang paling depan, jadi yang belakang kita delete aja. Komanya juga jangan lupa di delete. Oke, kemudian yang Y-nya kita pastekan yang bagian belakang. Oke. Setelah itu kita pilih done. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua. Dipencet bagian ini. Kita pencet bagian ini, klik. Kemudian kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Oke, lagi, jadi ada 3. Kemudian yang ini kita ganti, yang kedua kita ganti ID-nya, value-nya 2. Oke, kemudian yang sini kita ganti value-nya 3. Setelah itu kita masuk ke layout permainan lagi. Kita klik layout permainan, kemudian kita copy positionnya lagi yang kedua. Di copy yang belakang aja yang kita copy karena yang depan itu udah ada di atasnya, tinggal kita melihatnya. 373. Diingat-ingat aja nggak apa-apa kalau nggak mau copy. Oke, kita klik Y-nya kita ganti 373 seperti yang ada di layout permainan. Dan done. Nah, kemudian kita pilih masuk ke layout permainan lagi. Kita lihat positionnya yang ketiga. Y-nya adalah 590. Oke, kita masuk ke event sheet. Kita ganti Y-nya 590. 590. Oke, dan oke, setelah itu kita pastikan kita klik di sebelah sini, klik. Nah, kemudian kita pencet B. Nah, jadi B-nya di sini. Kemudian kita klik 2 kali B-nya. Kemudian kita akan pilih sistem. Kemudian cari compare variable. Kemudian ini di set acak position. Terus equal to-nya ganti greater or equal. Kemudian value-nya 0. Kita pilih done. Ini untuk mengatur acak posisinya. Kemudian di sini pastikan klik yang di sebelah sini. Kemudian kita pencet B. Klik 2 kali bagian B-nya tadi. Kemudian kita pilih sistem lagi. Kemudian pick random instance. Oke, klik 2 kali. Kemudian itu kita klik, kita pilih pengalih soal random yang warna biru, pengalih soal random. Oke, kemudian done. Setelah itu kita akan B lagi. Pencet di bagian sini, pastikan di bagian sini yang diklik, kemudian B. Kemudian klik 2 kali. Kita pilih sistem lagi.
pilih compare variable, acak position, value-nya kita isi 3, kemudian done. Setelah itu kita akan add action, kemudian pilih system. Nah, terus kita cari set value, klik, kita tulis di sini, kita cari jawaban benar, oke. Kemudian value-nya kita isi pengalih soal random, kita klik enter, kemudian titik, ID yang hurufnya besar, oke. Kemudian kita pilih done. Jadi seperti ini. Kemudian kita pastikan klik di bagian ini, kemudian akan kita copy sebanyak 3 kali copy, kemudian kita paste 2 kali lagi. Oke, jadi ada 3 ya. Kemudian yang itu acak posisinya, value-nya kita ganti 2. Dan kemudian yang ini kita ganti value-nya jadi 1. Oke, terus yang ini kita klik 2 kali. Nah, jawaban benarnya kita ganti jawaban salah 1. Kemudian done. Kemudian yang bagian sini kita ganti jawaban salah 2. Jawaban salah 2. Oke, done. Jadi kemudian pastikan kita klik lagi di sini. Klik. Kemudian kita pencet B. Nah, jadi di bawahnya. Kemudian untuk yang B ini nggak usah kita klik 2 kali, tapi kita langsung ke add action. Add actionnya diklik. Kemudian kita pilih pengalih soal random, kita klik. Kemudian kita pilih destroy, cari destroy. Dan destroy, dan oke. Kemudian kita add action lagi, kita pilih system. Kemudian kita cari subtract from, subtract, kita pilih di sini acak position, value-nya kita isi 1. Oke, dan oke, jadi gunanya adalah kita buat acak position 3, 2, 1 ini tadi. Di sini kan kita di sini kan kita ambil pick a random. Jadi di sini saya balik ke layout. Nah, pick random ini sebenarnya ada 28 huruf. Kemudian kita ambil 3. 3 itu secara random ambilnya. Jadi nanti masuk ke sini secara random. Kemudian yang bernilai 3 itu nanti akan menjadi jawaban benar, yang bernilai 2 itu jawaban salah, dan yang bernilai 1 itu jawaban salah juga. Seperti itu. Oke, kemudian kita mau membuat huruf jawabannya ini bisa kita drag and drop. Caranya adalah salah dihapus dulu, kemudian add event. Kemudian kita pilih huruf jawaban. Di bagian drag and drop kita pilih on drag start. Oke. Drag start. Oke. Udah betul. Kemudian kita pilih add action. Kemudian kita pilih huruf jawaban. Kemudian kita cari set animation. Kita pilih move to layer. Kita cari, klik. Kemudian layernya kita ganti jadi kita pilih move to top. Oke, move to top, kita klik move to top. Jadi dia akan move to top of layer. Jadi dia akan yang di paling tinggi layernya. Kemudian dari sini kita klik, pastikan kliknya seperti ini. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di situ. Oke, setelah dipaste ini akan kita delete. Yang ini kita delete, klik terus delete.
klik di bagian ini aja, orange-nya di situ kita delete, jadinya akan blank. Kemudian yang di action-nya kita klik 2 kali, kita delete juga. Kemudian kita add action, kita pilih huruf kontainer, kemudian kita cari set frame, kemudian framenya kita tulis jawaban benar. Udah ketemu, kita pilih done. Oke. Kemudian kalau sudah itu kita pastikan dulu kita kliknya di bagian sini. Di bagian sini kita klik, kemudian kita pencet B. Oke. Dan kita klik 2 kali yang bagian B terakhir. Kemudian kita pilih adalah huruf jawaban. Huruf jawaban, kemudian kita pilih random, pick instant. Kita pilih compare instant variable. Compare instant variable. Kita klik. Kemudian ini di B ini kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih huruf jawaban. Huruf jawaban kita klik, kemudian kita cari pick by unique ID, kita klik. Kemudian kita isikan, kita kosongin aja, kemudian kita langsung done. Oke. Setelah itu kita masuk ke layout permainan, kita klik layout permainan. Kemudian kita klik yang paling atas. Nah, kita lihat UID-nya berapa. Itu ada UID-nya di situ tertulis. Nanti mungkin beda-beda setiap punya teman-teman. Kalau punya saya di sini ada UID 21. Jadi pastikan kita melihat UID punya kita masing-masing. 21, kemudian yang bawah kita klik 22 UID-nya, yang bawah 23 UID-nya. Dipastikan sama teman-teman sendiri. Jadi nanti mungkin akan berbeda setiap komputernya. Punya saya di sini saya ingat-ingat 21, 22, 23. Oke, kita kembali ke event sheet. Kemudian kita klik pick instant with UID-nya, kita klik 2 kali. Kemudian unique ID-nya kita ganti yang paling atas seperti tadi, punya saya 21. Nanti menyesuaikan punya teman-teman. Kemudian kita pilih done. Setelah itu kalau sudah, kita add action. Kita pilih add action, kemudian kita cari huruf jawaban, kemudian di huruf jawaban kita cari set frame. Oke, kemudian frame numbernya kita ganti jawaban benar. Oke, dan setelah itu kita akan copy aja bagian ini, pastikan posisinya seperti ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi biar 3 jajar. Oke, kita ganti pick instant with UID-nya. Punya saya tadi yang kedua 22, kita pilih done. Kemudian yang ketiga punya saya 23. Oke, pilih done. Kemudian di bagian ini set animation frame-nya. Nah, kita klik 2 kali. Kemudian frame numbernya kita ganti jawaban salah 1. Yang kedua itu jawaban salah 1. Kita klik. Kemudian done. Kemudian yang terakhir kita ganti jawaban salah 2. Oke, kita pilih done. Oke, jangan lupa kita save dulu untuk mengantisipasi kalau ada kendala di listrik atau di laptopnya biar nggak hilang. Oke, kemudian kita akan mencoba menjalankannya. Kita coba udah random apa belum. Kita kembali ke layout permainan, kemudian kita run layout. Kita akan mencoba. Nah di sini huruf yang tampil sudah menjadi beda-beda. Jadi di sini nanti ambilnya udah random. Ini juga ABC-nya udah random.
Ini kita juga nggak tahu nanti kan jawabannya yang keberapa. Yang di sini ada jawaban B. Kemudian kalau kita refresh mungkin jawabannya akan di tempat yang berbeda. Nah, jawabannya di B. Kemudian kita refresh lagi. Jawabannya di B lagi. Kemudian kalau kita refresh, jawabannya ada di C. Jadi nggak apa-apa kalau misal 3 kali atau 2 kali berturut-turut di tempat yang sama, itu nggak apa-apa, wajar, karena kita kan pakai sistemnya ngerandom, jadi kita nggak bisa menentukan sendiri mau naruh di ABC. Jadi itu langsung otomatis dari sistem sini nempatinnya di mana. Nah, kita coba kita tarik. Udah bisa kita tarik, tapi belum ada eventnya apa-apa. Jadi kalau dia benar belum bisa masuk ke situ, kalau salah juga belum bisa balik. Nah, di sini kita akan menambahkan event untuk itu. Jadi kalau dia misal kita refresh lagi. Kemudian inilah, tapi jawabannya kita kasih salah. Dia nggak mau, ini harusnya dia akan balik ke sini lagi otomatis. Kemudian kita akan bisa mencari jawaban yang benar. Nah, kita akan masuk ke bagian konstruk lagi. Oke, kemudian kita balik ke layout permainan seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan function. Function ini gunanya untuk mempermudah programming kita biar lebih singkat dalam penulisan coding. Jadi kita nggak usah nulis berulang-ulang, cukup satu kali function itu nanti udah bisa dipakai. Nah, caranya kita klik kanan di bagian yang warna abu-abu ini, kita pilih insert new object, kita cari function, kita klik. Oke, kita tunggu 4, 3, 2, 1, kedip, udah masuk fungsinya. Kemudian kita masuk ke event sheet, edit event sheet. Nah, kemudian kita akan menambahkan function di bagian event sheet. Kita pilih yang di bagian kosong, add event. Kemudian kita cari function, klik function. Terus kita pilih on function. Nah, ini kita bisa kasih nama functionnya, terserah. Kita kasih yang pertama ini namanya finish. Jangan lupa dikasih petik 2 di depan dan di belakang. Kemudian kita pilih done. Jadi kita membuat function namanya finish. Kemudian kita pilih add action. Kita cari container. Kemudian di bagian light twin kita start. Nah, di bagian light twin kita pilih start, klik. Kemudian ini tetap, kemudian kita langsung done. Setelah itu kita klik add action lagi, kita pilih container. Kemudian kita cari di light twin, itu namanya adalah set target. Kemudian target is-nya kita tetap X, absolute value-nya kita ganti 0. Value-nya kita ganti, kita ketik value-nya kita ganti 0. Oke, dan kemudian kita add action lagi. Kemudian kita pilih system. Terus kita cari wait. Terus kita tulis 0,2 second, 0,2. Kemudian done. Oke, jadi seperti ini. Function finish-nya udah jadi kita buat. Kemudian pastikan kita klik di bagian ini. Seperti ini, semua keklik, kita pencet B. Jadi kita klik 2 kali blanknya. Kemudian kita cari huruf jawaban. Kemudian kita cari animation compare frame. Kita cari compare frame, kita pilih yang di sini adalah not equal to, numbernya kita ganti, kita hapus, kita hapus nolnya. Kita ketik jawaban benar. Oke, enter. Kita pilih done.
Kemudian add action. Add action, kita pilih huruf jawaban. Kita cari set. Oh, di bagian anim position, diingat-ingat di anim position, pastikan benar di anim position, kita klik start. Kemudian kita pilih done. Kemudian kita add action lagi. Kita cari huruf jawaban. Kemudian kita pastikan lagi di anim position. Di anim position kita pilih set target. Klik targetnya X, tetap absolute, value-nya kita ganti, kita ketik minus, terus buka kurung. Kemudian kita cari layout width, enter kalau udah ketemu. Kemudian kita kasih slash atau kita tulis 2/2. Kemudian kita tutup kurung, kita pencet done. Oke. Kemudian kita add action lagi. Add action, kita pilih huruf jawaban. Kemudian kita cari yang di anim position itu target. Set target. Itu target is-nya kita ganti Y. Absolute value-nya kita hapus dulu. Minus lagi, buka kurung, kita cari layout height. Kalau ketemu kita enter. Kemudian kita tutup kurung. Per 2. Kemudian tutup kurung, kita pencet done. Oke, setelah itu kita kasih lagi add action. Kita pilih system. Kemudian kita cari weight, kita kasih 1 second, kemudian enter. Kemudian add action lagi, kita cari huruf jawaban. Kemudian huruf jawabannya kita destroy. Jadi kalau nanti jawaban benar, itu otomatis hurufnya akan destroy atau akan hancur. Jadi gunanya yang sudah kita buat tadi adalah mengecek apabila animation frame-nya itu tidak sama dengan benar, tapi kemudian di sininya jadi ketika sistem itu drag and drop dan animation frame-nya salah ternyata atau tidak benar, kemudian sistem itu menanggapi bahwa itu benar, maka dia akan destroy, akan hancur. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan lanjutin aja, kemudian nanti kita jalankan biar lebih jelas. Oke, kita klik di bagian sini, pastikan di bagian sini. Kemudian kita pencet B, akan ada di bawahnya. Kemudian kita pilih add action lagi, yang depan biarkan blank. Kemudian kita pilih system. Kemudian kita cari weight tunggu, kita cari 0,5. Oke, dan kemudian kita add action lagi. Kemudian kita cari tadi huruf kontainer. Kita klik huruf kontainer, kemudian kita cari destroy. Oke, dan destroy. Kemudian add action lagi. Kita cari huruf jawaban. Kita cari set target di bagian kita start dulu di bagian anim position. Kita cari start di bagian anim position. Startnya kita klik. Oke, kita done langsung. Kita add action lagi. Kemudian kita pilih huruf jawaban lagi. Kemudian kita cari di anim position, itu adalah set target. Di anim position, set target. Kemudian target X, kita value-nya kita hapus nolnya, kita ketik lagi buka kurung, kita cari layout width. Oke, enter. Kemudian per 2 atau bagi 2 atau
/2 kita tutup, kemudian kita done. Kemudian kita add action lagi, kita pilih huruf jawaban lagi, kita set target di name position, set target. Oke, kita pilih Y, yang target isinya kita ganti Y, value nya kita hapus nolnya, kita buka kurung, kemudian kita tulis layout height. Oke, kita bagi 2 lagi per 2, kita tutup kurung, kemudian done. Oke, setelah itu kita mau lihat apa yang akan terjadi dengan yang sudah kita buat ini tadi. Ini nggak usah dicontoh dulu, saya mau mencontohkan yang akan terjadi aja. Saya di sini akan taruh call function untuk ini, nggak usah dilakuin dulu karena cuman sebagai contoh aja. Call function, kita tulis function finish. Nah, kalau dijalankan seperti apa? Nah, jadi event yang sudah kita buat tadi, contohnya akan seperti ini. Misal kita tarik jawabannya, yang jawaban benar. Nah, dia jawaban benarnya otomatis akan ke tengah. Kemudian jawaban yang lain dan soalnya itu akan destroy, akan hilang. Seperti itu yang function event yang barusan kita buat. Jadi contohnya seperti itu, coba saya jalankan lagi. Nah, kemudian ini saya misal jawab salah ya, karena kan di sini kita belum membuat kondisi salah benar. Misal kita, nah itu walaupun kita klik drag and drop, itu nanti jawaban yang salah dia akan destroy, hilang, sekaligus kontainer dan soalnya. Kemudian jawaban yang benar dia otomatis akan langsung ke tengah, karena sebagai penanda jawaban yang benar, seperti itu. Oke, kemudian kita akan membuat kondisi salah atau benar. Kita masuk dulu ke construct-nya. Saya hapus yang bagian yang buat contoh tadi. Kalau function-nya saya hapus dulu. Oke, kemudian kita ke paling bawah. Kita pilih add event. Kemudian kita pilih huruf jawaban. Kita cari drag and drop. Kita pilih on drag. Kita pilih yang bagian drag drop. Kita coba pilih, kita pencet yang on drop. Oke, dan kemudian kita pastikan klik yang bagian sini, kita pilih B. Kemudian kita klik 2 kali, kita cari huruf jawaban. Terus kita cari adalah compare instant variable. Oke, value-nya kita isi 1. Dan oke, kita klik lagi yang di sebelah sini, kita B lagi. Kemudian klik 2 kali. Kita cari huruf jawaban. Terus kemudian kita cari is overlapping another object. Oke. Kemudian kita klik to choose, kita pilih huruf kontainer. Oke, dan kita pastikan lagi, klik di sini, kita B lagi. Klik 2 kali. Kemudian kita cari adalah animation compare frame. Oke, compare frame. Kemudian numbernya kita isi jawaban benar. Kita pilih done. Setelah itu kita akan add action. Kita isi huruf jawaban. Kita cari di name position bagian start, start di name position. Oke, start name position. Kita pilih done. Kemudian kita add action lagi. Huruf jawaban. Ini hampir sama seperti yang di atas tadi. Kita cari di name position set target.
set targetnya X, value-nya kita isi huruf, cari yang huruf kontainer, kita titik, kemudian kita kasih X, kemudian dan kita add action lagi, kita copy aja yang bagian ini, Ctrl C Ctrl V, oke. Kemudian kita ganti, klik 2 kali, target isinya Y, kemudian value-nya yang belakang itu kita ganti Y. Oke, dan oke, setelah itu kita akan membuat yang huruf jawaban name size-nya. Jadi ukurannya akan ada animasi buat ukurannya. Kita add action dulu. Add action. Kemudian kita pilih huruf jawaban. Kita cari yang di bagian name size. Name size itu kita start dulu. Oke, dan kemudian add action lagi. Huruf jawaban. Di bagian anim size kita cari set target, anim size, jangan lupa anim size, set target. Kemudian targetnya X, value-nya adalah huruf kontainer. Kita klik. Targetnya adalah width scale X, oke. Kemudian value-nya adalah kita isi huruf kontainer titik X, huruf kontainer titik width, oke. Kita dan kemudian add action lagi, kita copy aja, copy paste, kita pilih ini yang atas target isinya kita ganti Y, target scale-nya, kemudian yang paling bawah itu titiknya kita titik, kemudian height, titik dulu, height, oke, kemudian kita done. Oke, setelah itu kita akan membuat add action huruf jawaban. Kita set bagian drag and dropnya, kita set enable, kita klik, kemudian kita ganti jadi set disable. Oke, tetap disable, dan kemudian kita add action lagi, kita panggil functionnya, kita klik function, call function. Nah, kita tulis di situ di dalam petiknya finish. Oke, di done. Oke. Oke, jadi kondisi yang baru kita buat ini tadi baru kondisi yang benar. Jadi kalau ini jawabannya benar, dia akan ada animasinya. Contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan, kita run layout dulu. Nah, misal kita pilih jawaban yang salah, itu dia belum bisa. Kita tarik coba. Nah, itu dia belum bisa apa-apa karena belum kita kasih kondisi yang salah. Kemudian kalau kita coba pilih jawaban yang benar, dia akan ada animasinya seperti ini. Kita coba tarik. Nah, sudah ada animasinya seperti ini karena kita udah memberikan kondisi benarnya. Nah, tapi untuk khusus kondisi yang itu tadi adalah khusus untuk jawaban benar yang di positionnya A. Jadi kalau misal jawaban benar ada di position B, dia belum bisa. Nah, misal ini kan jawaban benarnya di position C. Coba kita tarik. Nah, itu dia belum mau karena kita baru membuat jawaban benar yang ada di position A, seperti itu. Nah, kalau itu kan salah, jadi juga dia belum mau. Oke, kemudian kita balik ke konstruknya lagi, kita tutup aja. Kita akan membuat kondisi salahnya, kita masuk ke edit event sheet. Kemudian di sebelah sini pastikan yang di bagian ini kita klik, kemudian kita B, kita pilih, kita akan membuat sistem else-nya atau kondisi yang
luarnya, kita pilih sistem, kemudian kita cari else, oke, dan kemudian kita pilih add action. Oke, dari sini kita copy aja. Ini yang 3 pertama, huruf jawaban sampai 3 ini kita copy aja. Nah, kita pencet kontrol, kemudian kita taruh di bagian ini. Oke, jadi kemudian kita akan ganti yang bagian kedua. Nah, kita cari positionnya yang di bagian A. Kita klik positionnya 205138, 205138, nanti disesuaikan aja. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian value-nya kita isi 205, oke, 205 aja karena buat X-nya tok. Kemudian yang Y-nya kita ganti juga value-nya jadi 138. Oke, kemudian kita akan pencet bagian ini lagi. Pencet bagian ini. Kemudian kita B. Oke, B. Ingat di posisinya yang seperti ini, jadi hierarkinya seperti ini. Kita pencet B, kita klik 2 kali, kita pilih sistem. Kemudian kita akan mencari else lagi. Else, kondisi yang lain. Kita klik yang 3 itu tadi, kita kontrol, kita tarik ke bawah. Klik semuanya, kita pencet shift. Kemudian kontrol, kita tarik. Oke, jadi di bagian situ. Kemudian kita akan mengganti positionnya yang di bagian ini. Oke, udah jadi tadi nggak usah. Kemudian kita akan coba jalankan. Nah, tapi kondisi ini khusus yang untuk yang position A. Jadi jawaban salah dan jawaban benar di position A. Kita jalankan aja supaya lebih jelas. Misal yang itu kita pilih A. Yang ko-nya oke nggak bisa, dia udah balik. Tapi ini khusus untuk kondisi A. A-nya nggak mau. Kalau yang B tetap belum bisa karena belum kita kasih position. Kalau A udah mau dia. Oke, kita cari jawaban yang benar A misalnya ya. Oke, kalau ini juga belum, coba kita cari yang jawaban benarnya dari A. Ini juga belum. Belum juga. Karena posisinya random, jadi kita harus mengikuti sistemnya. Oke, ini ada jawaban yang benar A. Coba kita tarik jawaban benar A-nya. Yeay, jadi Kak. Tapi ini khusus untuk yang jawaban A dulu. Jawaban yang B dan C kita belum memberikan animasi. Oke, kita balik ke construct dulu. Kita masuk ke event sheet lagi. Nah, dari sini kita klik semuanya yang di sini kita klik. Kemudian kita pencet yang bagian minus ini biar dia lebih singkat codingnya. Nah, biar hilang seperti ini. Kemudian di bagian sini pastikan di bagian ini, kemudian di copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ctrl V 1 kali lagi karena ada ABC. Kita ganti ID-nya yang kedua itu jadi ID 2. Kemudian yang ketiga ID-nya 3. Oke, kemudian kita pencet tanda plus yang bagian kedua. Kita pencet tanda plus. Kemudian kita ganti positionnya tadi. Nah, kita lihat dulu dari layout permainan. Kita klik yang bagian kedua. Posisinya 205373. Oke, 205373. Kita balik ke event sheet. Nah, set targetnya yang di ID 2 yang barusan kita buka.
kita pilih X-nya 205 tetap, Y-nya adalah 373, kita ganti value-nya 373. Oke. Dan kemudian yang bawah juga kita ganti 373. 373. Oke, dan kemudian kita minimize-nya lagi, kita pencet minus biar kecil lagi, biar singkat. Kemudian kita pilih yang ketiga, plusnya kita klik. Kemudian kita akan mengganti set position-nya biar tahu kita masuk ke layout permainan. Kita pilih yang ketiga, position-nya adalah 205590. Oke, Y-nya 590, kita ganti 590. 590. Dan kemudian yang bawahnya juga 590. 590. Oke, dan jangan lupa kita save dulu. Kemudian kita akan coba jalankan. Kita run layout. Ini position kondisi salah benar di ABC-nya sudah ada kondisinya, udah ada animasinya. Jadi ini misal kita pencet yang salah ya. Nah, dia udah nggak mau, dia akan balik. Coba kita pencet yang salah lagi. Dia udah nggak mau lagi. Coba kalau yang langsung benar yang di A. Dia jadi. Tapi di sini soalnya baru satu, belum ke repeat. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini kondisi benarnya ada di C. Kemudian kita akan pencet yang salah dulu. Misal yang Hamzah. Oke, nggak bisa, dia nggak mau. Yang A. Oke, dia juga nggak mau untuk yang benar. Oke, dia bisa. Yeay. Oke. Karena tadi baru satu nomor tok, jadi belum bisa lanjut ke nomor 2, nomor 3. Nah, kita akan memberikan function yang gunanya memberikan event yang gunanya adalah jika nomor 1 udah selesai, udah benar, dia akan lanjut ke nomor 2. Nanti kalau udah benar lanjut lagi nomor 3, seterusnya seperti itu. Nah, kita balik lagi ke construct. Kemudian kita masuk ke edit event set. Oke. Kemudian di bagian function on finish, kita pilih add action di paling bawahnya. Kita pilih system, kita cari wait 3 second, 3 detik. Oke. Kemudian add action lagi, system, kita cari reset global variable. Oke. Reset global variable. Kemudian satu lagi add action, kemudian system, kita pilih reset layout. Oke. Jadi kemudian yang paling bawah itu kita klik yang paling atas. Nah, kita klik yang bagian ini, kemudian kita drag, kita tarik di atasnya function, kita taruh di bagian ini, klik. Oke. Nah, seperti ini hierarkinya. Kemudian kita akan mencoba menjalankan. Kita ke layout permainan, kita run layout, kemudian kita jalankan dulu. Oke, ini nggak mau karena salah, ini juga salah, dia harusnya nggak mau. Oke, kemudian kalau jawaban betul, benar. Kemudian 3 detik, oke, dia udah pindah ke nomor selanjutnya, benar. Tunggu 3 detik lagi, kemudian oke, jawabannya. Nah, seperti itu. Ini akan berulang sampai dengan tak terbatas. Jadi karena kita tidak memberikan kondisi apapun, jadi dia akan berulang terus sampai berapapun yang kita mau gitu. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan memberikan suara untuk jawaban yang benar ini. Khusus pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.